Seberapa efektif dan semanusiawi apa sih hukum masih bisa nyelamatin orang? Bukan tergantung hukumnya, tapi orangnya. Oke, pertanyaan aku. Ketika kamu jadi pengacara nanti, kira-kira kamu bakal ngebelain orang-orang yang gak benar itu nggak? Kalau bukan karena uang bapak Anda ini sudah berada di sel tahanan bersama para penjahat beneran. Jadi cobalah kalian bersyukur. Kamu yakin bisa menang di persidangan? Ngelakuin kekacauan ini dan gak ngeberesin semua saksi dan bukti. Kesimpulannya apa? Di persidangan, terkadang tempat ini nggak ada hubungannya sama keadilan. Seperti apa keadaan di dalam toilet itu? Pecahan kacanya dipejam suami korban. Anda pikir saya akan diem aja? Apa sekarang saudara saksi mengancam seorang pengacara? Bukan kebenaran, tapi yang menang akan menjadi kebenaran. Yang mulia, mulai sekarang persidangan ulang di sini. Saya sudah menanam bom di gedung pengadilan ini, jadi jangan coba masuk. Anda ini sedang mencoba apa sih? Harusnya yang duduk di situ adalah Anda. Warga 62, jelang akhir tahun MB Pictures kembali menghadirkan mahakarya. Salah satunya adalah film Keadilan The Verdict. Film yang merupakan kerjasama pertama antara sutradara Indonesia dan Korea Selatan menghadirkan pergulatan dan konflik batin antara kebenaran dan juga kejahatan. Sekaligus menyajikan refleksi sendiri bagi penontonnya soal keadilan. Dan saya sudah bersama dengan dua orang pemerannya dari film Keadilan The Verdict. Ada Rafli dan juga Tian. Apa kabar nih? Baik. Ini kita langsung ke yang paling highlight dari film ini adalah sutradara Korea Selatan dan Indonesia. Ini gimana rasanya terlibat dalam proyek lintas negara ini? Rafli dulu mungkin. Jujur ini pengalaman pertama dan menurut aku dari pengalaman pertama aku ini syuting bersama sutradara Indonesia mix dengan sutradara Korea memberikan aku banyak sekali pelajaran dan pengalaman baru. Terutama proses syuting yang efisien dan efektif. Semua pergerakan kamera, semua pergerakan shot, pengambilan shot dan interaksi terhadap pemainnya itu sangat diperhitungkan. Sehingga ketika syuting terasa cepat gitu, proses syutingnya. Proses syutingnya terasa cepat dan ada storyboard juga ya. Ada storyboard dan lain-lain gitu. Dan menurutku ini pengalaman yang sangat baru dan memberikan aku pelajaran baru juga sih. Yes. Kalau Tian sendiri ada yang beda nggak sih secara syuting dengan? Sama sih kayaknya, tapi mungkin lebih kita kayak di situ lebih waktunya lebih efektif karena dia terus cepat ya. Perpindahannya tuh cukup cepat, kayak kalau kita nggak ada buat istirahatnya diem, kita langsung tak. Di situ sih banyak belajar, terus banyak kayaknya wah ini mereka kayak akan lebih canggih nih daripada kan dari alat. Nggak pakai clipper. Nggak pakai clipper terus. Yang paling berasa itu adalah cepatnya syutingnya itu sih. Iya. Berasa cepat banget karena kita kalau syuting kan bisa sampai malam ini. Kita kalau jam 9 siang, jam 7 jam 7 pagi ya, jam pagi. Jam 7 jam 6 udah selesai. Ya. Jam 7 jam 6 udah selesai. Itu berapa sih nih? Lumayan banyak juga. Itu mungkin banyak banget. 5 scene atau berapa scene udah lebih. Malah aku lebih aku pernah jadi callingan jam 8 Mas. Oke. Terus aku di take jam 8:30 kalau nggak salah. Dan mereka udah minta maaf karena delay 30 menit dari jam callingan. Mereka udah minta maaf, sorry, we have to take another scene first. Pokoknya jam 8:30 persiapan, jam 9-nya take, dan jam 11 siang rilis. 3 scene. 3 scene. Kalau di Indonesia bisa 3 scene. Mungkin. Oh benar-benar profesional. Mungkin beda director sama beda produser juga dan mungkin sistem di Korea nggak semua director bisa kayak gitu juga. Dan ya di Indonesia juga ada beberapa director yang efektif juga gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kendala bahasanya nih, gimana alih bahasanya nih? Translate sih. Kita pas syuting banyak kendala, mungkin kayak kita harus mendengarkan beberapa orang nih. Translate-nya ada 2 orang kalau kita harus dengerin 3 ya. 3 atau 2 ya? Iya 3. Jadi sutradara Korea dulu, langsung ke Mas Yusron. Ke translate dulu, langsung ke Mas Yusron. Jadi 3 gitu langsung. Iya. Wah ini gimana nih? Tapi cukup happy sih. Happy. Karena di lokasinya suasananya enak dan kayak ada dangdutan nih, kita tetap take. Biasa kalau Indonesia cut kan. Bener. Dangdutan ini gimana? Langsung lanjut. Wah, berarti banyak hal yang berbeda nih. Dan nggak pakai clipper.
Ya, nggak pakai clipper juga. Nggak ada clipper di Secara teknis berbeda dan Iya. lebih mantep lah ya. Cuman ya. saya nggak tahu ya itu entah dari direkturnya atau proses syuting di Korea emang seperti itu prosesnya kayak Lebih canggih lah ya. Kayaknya lebih canggih. Lebih canggih. Iya. Kalau buat dua pemeran yang ada di filmnya ini, keadilan itu apa sih buat Valentine? Mungkin Tia dulu. Oh, keadilan mungkin buat saya kebebasan untuk berbicara dan ruang untuk kita ngelakuin apa aja kali ya. Mungkin kayak seperti itu. Kalau Rafli gimana? Keadilan menurut saya adalah ketika kita bisa mendapatkan keadilan untuk diri kita sendiri, kita mungkin akan memberi keadilan dan mendapatkan keadilan untuk orang lain juga menurut saya. Ada nggak sih yang berkaitan gitu dengan kondisi Indonesia belakangan ini gitu soal film Keadilan The Verdict nih dari pemeran-pemerannya mungkin ada spill dikit mungkin ada. Kayaknya Ada relate-nya kan? Yang relate sebenarnya keadilan ini kan in general ini berlaku untuk semua kalangan dan semua negara ya. Kita nggak bisa menyegmentasikan karena pasti di setiap negara itu memiliki sistem keadilan dan masalah keadilannya masing-masing. Dan menurut saya jika sebuah film menyinggung tentang keadilan, maka ia juga menyinggung tentang film ini juga menyinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan keadilan dimanapun gitu. Dan secara general. Mungkin bisa jadi sangat relate dengan keadaan dunia, apalagi ya mungkin banyak orang yang nggak dapat keadilan dari apapun, bisa kayak kalau misalkan kayak orang miskin tuh susah untuk mendapat keadilan dimanapun kayak agak susah untuk mendapat keadilan mungkin serangsang kayak gitu lah ya, film ini menggambarkan seperti itu sih. Kurang lebih ya intinya keadilan itu harus didapatkan oleh golongan dan kalangan masyarakat dalam bentuk apapun, dalam perilaku apapun, dan menurutku keadilan ini sangat penting untuk kita semua gitu. Ada relate dengan situasi di Indonesia atau di Nepal, Batang gitu. Kayaknya harus nonton, biar Kalau udah nonton bisa menilai sendiri. Bisa menilai sendiri. Oke, kalau ini kedua aktor muda ini kan memainkan peran sendiri-sendiri ini Saddam dan Regi. Oh, Regi ya kayak. Karakter terlalu menjual. Saddam dan Regi ini. Kalau Saddam sendiri mungkin tantangannya memainkan peran sebagai Saddam, dan ini Saddam tentang apa sih? Saddam ini karakter yang lumayan psikopat ya. Dan dia sangat manipulatif, dia gampang terpengaruh dan mudah untuk mempengaruhi lingkungan sekitar dia gitu. Jadi karena sifat Saddam yang seperti ini itu mempengaruhi Dika yang diperankan oleh El Lang, dan ya disitulah terjadi sebuah konflik. Kalau Regi sendiri gimana nih karakter? Karakternya Regi tuh di sini teman kantornya Raka di pengadilan, jadi dia kayak pengamannya di pengadilan lah misalkan. Di situ mungkin pengalaman kesulitannya ya lebih mencari tahu aja sih. Kalau misalnya di pengadilan tuh ini kalau pengamannya ngapain aja, misalnya harus mencari tahu dan lain-lain sih. Cuma itu doang tuh sih, nggak simple. Ini kan filmnya udah mau tayang ya. Ini sebagai dua pemerannya ini lebih deg-degan perasaan saat promo atau saat baca skrip filmnya nih? Kayaknya dua-duanya sama-sama deg-degan takut ada karena katanya. Udah sama reaksi penonton ya berarti ya. Makanya jangan lupa nih warga 62 semuanya untuk nonton film Keadilan The Verdict tanggal berapa? 20 November 2025 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton. Iya betul, jangan lupa nonton ya. Dan setelah ini Al Fakta 62 masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetap di MDTV.